Ya, baik pemirsa, kembali di Talk to News Jakarta melawan narkoba. Saya sudah kehadiran satu orang narasumber lagi begitu ya di malam hari ini, ada Pak Parasian Simanungkalit. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Beliau ini merupakan ketua nasional, Gerakan Nasional Peduli Narkoba, Tawuran dan juga Anarkis gitu ya, dari Gepenta. Terima kasih sudah hadir. Kita lagi sibuk membicarakan kaitannya dengan Jakarta ini melawan narkoba sebenarnya, yang angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Safari cukup fantastis begitu untuk peningkatan pengguna narkoba sebenarnya yang ada di DKI Jakarta. Di ujung telepon juga sudah ada Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Talk to News. Bang Haji, boleh kami mendapatkan informasi terbaru kaitannya dengan penangkapan putra Anda begitu ya, Ridho Roma, dengan penggunaan narkoba sebenarnya. Apa komunikasi terakhir Anda dengan Ridho Roma sendiri terkait dengan kasus ini, Bang Haji? Ya, artinya dalam pertemuan itu dia minta maaf, tidak amanah atas pesan-pesan saya dan menangis. Ya, saya katakan walaupun saya kecewa, tapi saya tidak marah. Karena Anda tuh korban dalam hal ini. Baik. Dan saya masih bersyukur Anda tuh ditemukan masih hidup. Iya. Sementara dua kemenakan saya ditemukan sudah jadi bangkai, overdosis. Oke. Begitu ya, banyak teman-teman saya menemukan anak-anaknya sudah overdosis. Baik, Bang Haji, boleh saya potong. Mengapa Anda mengatakan Ridho Roma ini adalah seorang korban sebenarnya, korban pengguna narkoba? Ya, artinya kan dia pengguna. Artinya kan dia korban serangan narkoba ini. Oh. Jadi bukan pengedar gitu loh. Iya. Ya. Sebelumnya apakah memang Anda sempat mengetahui bahwa Ridho Roma ini adalah seorang pengguna narkoba sebelum adanya kasus ini begitu? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Pada hari H itu, pada malam harinya dia ditangkap, itu siangnya masih menghadiri yang namanya Munas PAMI keempat di Ancol, di Hotel Mercure. Itu seluruh peserta melihat dia sangat fresh, fisiknya oke. Tidak terindikasi sama sekali bahwa dia kena narkoba. Perilakunya juga ya biasa seperti sedia kala gitu. Baik, dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak keluarga menginginkan sebenarnya adanya rehabilitasi begitu ya, ketimbang adanya hukuman pidana. Apa memang benar demikian, Bang? Betul. Jadi permohonan rehabilitasi itu kita ajukan dengan pertimbangan bahwa itu kan kalau di bawah 1 gram menurut undang-undang kan itu katakanlah begitulah. Dan pertimbangan lain bahwa motif Ridho ini artinya pertama itu kan hanya dalam rangka stamina dalam stripping gitu, dia syuting film. Terus temannya merekomendasikan untuk mengkonsumsi pil agar bisa staminanya stabil. Karena dia sering ngeluh capek, nggak bisa syuting, ngantuk gitu. Nah, awalnya dari situ. Oke, sudah berapa lama kira-kira menurut pengakuannya kepada Anda? Pengakuan dia itu sudah 2 tahun selama ini mengkonsumsi. Pertama yang lama itu pil itu. Iya. Kalau nggak salah yang disebut ekstasi itu. Nah, terakhir baru kemudian ke ke sabu. Oke. Baik, saya ke Pak Safari. Pak Safari, ini rata-rata memang kalau pengguna adalah membahasakannya sebagai korban sebenarnya. Nah, kalau memang jatuhnya adalah sebagai korban, ini ada juga kemarin yang sempat menjadi perbincangan juga begitu ya, terkait dengan penanganan sebenarnya kepada para pengguna maupun juga pengedar ini sendiri. Apakah dalam hukum pidana atau memang harus rehabilitasi? Kalau Pak Haji dan keluarga meminta sebaiknya direhabilitasi, baiknya seperti apa sih Pak Safari? Ya, tentunya seperti ini. Kita lihat dulu kasusnya pertama. Kemudian yang dikonsumsi itu apa? Jenisnya apa? Kemudian berapa besarnya? Misalnya salah satu contoh yang dikonsumsi oleh saudara Ridho itu adalah metamfetamin. Metamfetamin itu adalah sabu yang dimana menurut Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika tidak digunakan untuk pengobatan. Ini sudah salah, artinya yang bersangkutan menyalahgunakan narkotika golongan 1. Ya, tentunya nanti untuk tindak lanjutnya adalah asesmen. Ya, ada tim asesmen terpadu bisa atau tim asesmen oleh dokternya. Jadi nanti didalami apakah yang bersangkutan, apakah dia sebagai
mungkin dia hanya pengguna atau korban atau mungkin pengedar atau bandar bahkan. Tentunya itu adalah pengembangan daripada penyidiknya. Oleh karena itu menurut kami kalau kita lihat di dalam golongan atau jenis golongan narkotika menurut undang-undang kita jelas yang dikonsumsi adalah sabu atau metamfetamin adalah yang tidak digunakan untuk pengobatan. Oleh karena itu jelas yang bersangkutan menyalahgunakan itu satu. Yang kedua, ketika nanti di pengembangan tidak ditemukan barang bukti misalnya, dia hanya karena ketika dilakukan tes urin misalnya, dia ada indikasi positif sabu, ya oleh karena itu nanti tentunya pendalaman tadi, nanti tim akan memberikan rekomendasi, apakah yang bersangkutan harus direhab, atau hanya konseling, atau mungkin rawat jalan, atau rawat inap. Nah, itu nanti tergantung dari tim asesmen itu. Ya, tentunya kita juga melihat lagi ketika nanti penyidik mungkin ya, oh ini arahnya mungkin ada indikasi ya, ada sindikasi, ya tentunya silakan saja. Kalau perlu mungkin mohon maaf, karena ini menurut pengakuannya sudah 2 tahun. Sudah 2 ya. tahun, betul. Oleh karena itu sudah 2 tahun itu tentunya ini penyidik harus juga segera. Mohon maaf ini harus tidak lanjutnya kalau perlu penggeledahan ya. Apalagi juga dikatakan ya, tadi didapatkan dari temannya betul. begitu ya. Nah, itu temannya itu siapa? Itu dalam rangka pendalaman itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau kami tentunya bagaimana tentunya nanti direhab atau tidak itu tergantung daripada nanti asesmennya. Ya, oleh tim TAT misalnya seperti itu. Tim asesmen terpadu. Baik. Nah, itu bisa terdiri dari penyidik, ada dokter, psikiater ya, yang nanti hasilnya rekomendasinya akan ditentukan misalnya yang direhab di Lido. Misalnya seperti itu. Artinya masih memungkinkan ya kalau memang harus direhabilitasi begitu sesuai dengan permintaan keluarga? Ya, kalau menurut undang-undang misalnya di Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika, pasal 54 itu jelas di situ sebenarnya. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika wajib hukumnya direhabilitasi. Sosial maupun medis. Ya, makanya nanti hasilnya bagaimana? Ya. Kalau memang ada barang buktinya lanjut pidana. Baik. Kita coba dengarkan dari Pak Parasian. Kalau tadi sudah dikatakan Pak Sapari peningkatannya cukup drastis sebenarnya untuk pengguna narkoba ini sendiri yang ada khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tanggapan Anda, Pak? Ya, kalau di Jakarta memang Provinsi Jakarta yang tertinggi pengguna narkoba di seluruh Indonesia. Tertinggi ya? Tertinggi, ya. Dan penyelundupan juga yang tertinggi masuk ke Jakarta daripada provinsi lainnya. Masuk kepada masalah ini, terlalu dini kita memberikan pendapat bahwa RR itu akan direhabilitasi karena kondisi memang peraturan pemerintah nomor 25 ya tahun 2011 itu memang korban pengguna narkoba itu melaporkan diri kepada institusi wajib tempat pelaporan gitu. Wajib kalau melaporkan diri. Kalau melaporkan diri, jangan petak umpet dong. Kalau petak umpet itu di mana saya menyatakan korban pengguna narkoba, tapi tiap hari saya makan. 2 tahun saya mengkonsumsi narkoba. Stop narkoba. Padahal kan gitu. saya korban. Padahal 2 tahun. Jadi patut diduga orang tua atau keluarga ada yang mengetahui atau temannya yang mengetahui. Apabila ada orang yang mengetahui, keluarga, saudara, atau orang tua tentang RR itu melakukan penggunaan narkoba, maka dia diancam 1 tahun penjara. Sama dengan di dalam pasal 131. Kalau dia anak kecil, 127 dia dikenakan menggunakan narkoba, orang tuanya wajib membawa ke tempat rehabilitasi. Bila mana tidak melaporkan, maka dia diancam pasal 128 tentang tidak membawa anaknya atau keluarganya ke artinya tempat keluarga rehabilitasi. juga bisa kena ya? Jadi orang tuanya, saudaranya yang mengetahui tentang ada pengguna narkoba, jangan sebutkan korban dulu. Karena korban adalah saya cekokin, itu korban. Tapi kalau saya minta dong makan, itu tidak korban. Itu bisa kenakan 127 dan 112 bila mana ada barang bukti. Dan ini kan ada barang bukti. Barang bukti disimpan. Berarti pasal 112 kena. Tetapi saya melihat lebih condong kepada 114. 114 itu ancaman hukumannya 5 tahun ke atas sampai 20 tahun. Jadi itu adalah bahwa pengguna narkoba yaitu RR memberikan kepada orang lain
Jadi dia membeli dari orang, dia diberikan kepada orang lain, yaitu atau temannya. Ya. Itu adalah pasal 114, bukan 112. Artinya memang masih terlalu dini kalau kita mengatakan harusnya direhabilitasi saja begitu ya. Jangan dulu seperti tadi yang dikatakan Pak Sapari, harus ditelisik terlebih dahulu begitu ya, dilihat dan juga dicek secara pasti. Kalau tadi ada yang mengatakan waktu kita break adalah urin, rambut, darah untuk bisa mengetahui secara pasti sebenarnya. Memang sebetulnya di dalam teori hukum, self-victimizing victims, ya korban karena perbuatan sendiri tidak dapat dihukum. Korban karena perbuatan sendiri. Saya makan narkoba terus, menjadi ketergantungan. Itu tidak dapat dihukum. Ya, itu yang harus direhabilitasi. Itu yang seharusnya direhabilitasi. Tetapi kalau saya petak umpet seperti RR, ya petak umpet namanya. Saya tidak mau melaporkan diri, padahal pemerintah sudah menyuruh melaporkan diri. Dan orang tuanya ataupun familinya atau keluarganya mengetahui bahwa dia menggunakan narkoba. Dia bukan korban. Baik, kalau tadi dikatakan angkanya cukup tinggi sebenarnya, tapi bagaimana dengan sebutan kampung narkoba yang sempat ada di wilayah DKI Jakarta? Sudahkah itu dibersihkan atau memang diberantas? Komitmen dari kedua pasangan calon ini juga seperti apa nantinya untuk kampung narkoba yang ada di wilayah DKI Jakarta? Dengan Bang Haji Roma terputus, nanti kita coba sambung kembali sambungan teleponnya, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Talk to Y News.